welcome to podcast RRI Surabaya barengan Sasa Maulidina. Dan masih dalam rangka HUT RRI ke-77. Kali ini Sasa kedatangan tamu spesial di RRI Surabaya. Sudah ada Brigjen TNI Terry Tresna bernama Esikom MM. Ini merupakan Danrem 084 Baskara Jaya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Apa Sasa. kabarnya Pak Terry? Sehat Bapak, alhamdulillah. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Iya. Ini main-main ke RRI Surabaya dan juga sharing di podcast RRI Surabaya pastinya. Nah, ini pertama kali ya Pak Terry ya Betul. main ke RRI Pertama kali Surabaya. saya ke Surabaya ini. First impressionnya gimana nih Pak ke RRI Surabaya? Alhamdulillah baik, bagus. Oke. Jadi memang saya kan Mbak Ya. di Korem ini baru menjabat 1 bulan. Oke, baik. Jadi memang saya juga ingin bersilaturahmi dengan berbagai komponen yang ada di wilayah Surabaya ini. Nah, salah satunya di sini RRI ini Iya, betul. luar biasa ini. Radio Republik Indonesia ini kan memang merupakan pusat informasi maupun Iya. juga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di mana kita berada dan bertugas pasti tahu tentang informasi kan. Iya, betul. Apalagi melalui radio. Wah, cepat sekali kita kalau Iya. temukan itu. Cepat sekali kita bisa cari informasi itu kan itu. Ya, harapan saya tentunya ada dengan kondisi sekarang RRI ini kan dengan usia yang 77 tahun Mbak, Iya, sama dengan Republik Indonesia ya Pak Terry ya. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan betul-betul bisa lebih baik lebih sukses lagi di tengah situasi dan kondisi yang memang situasinya sudah berbeda. Mungkin kalau boleh saya cerita sedikit Mbak, Ya, pengalaman silakan, saya Mbak Terry. tentang RRI ini. Saya sangat senang apabila pada saat kita bertugas di daerah operasi Pak. Jadi kalau kita di daerah operasi itu kan sulit Pak. Iya, Dan betul. internet aja sulit. Iya, Tapi tantangannya kalau- luar biasa tantangan ya luar Pak. biasa. Tapi kalau radio insya Allah dimanapun ada gitu. Iya, dan bisa ya. Pasti Bisa RRI ya. ini ada di mana-mana memang Pak. Sehingga kalau kita di daerah-daerah tugas itu yang harapan kita informasi tinggal nunggu di radionya aja kan. Kalau channelnya masuk radionya pasti itulah yang bisa menjadi hiburan dan sahabat kita. Oke, itu ya Pak ya. Jadi sahabatnya di mana-mana Iya, begitu ya. betul. Lalu ini ada kenangan nggak Pak Terry dengan RRI nih? Waduh, kenangan ini Mbak kalau saya dengan RRI banyak. Oke. Dan banyak sekali. Karena RRI ini kita pun kalau ada informasi-informasi yang memang harus diketahui oleh masyarakat, cepat juga melalui RRI. Kan itu. Kita menginformasikan karena bisa berada di seluruh wilayah Indonesia. Iya. Terutama di daerah-daerah pelosok yang Ya, sulit betul. terjangkau Mbak ya. Ini suatu hal yang menjadi hiburan bagi kita maupun juga informasi yang cepat kita dapatkan. Dan kalau saya pengalaman yang saya kalau dari kecil sampai sekarang ini Iya, kalau dengar RRI itu lagunya itu Mbak, kalau ada siaran berita itu waduh. Khas banget Khas, ya Pak ya. Masih terngiang-ngiang Masih ya Pak Terry ya. terngiang-ngiang, betul. Kalau ada Oke. suaranya apa, gitu, kemudian pas pembukaan awal dengan akhir itu kan pasti ada suara atau juga alunan lagu yang sangat khas sendiri sekali gitu dengan hal itu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang berkaitan dengan ya pengalaman saya, tugas-tugas saya di lapangan yang memang sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan terutama ya itu tadi Mbak. Di mana penglipur lara di kala duka, penghibur sendu di kala kalbu. Gitu. Widih, Pak Terry ini ternyata puitis juga ya pemirsa ya. Jadi kalau kita sedang penghiburnya tinggal radio ini Mbak kan gitu. Coba kalau di tengah-tengah kita sedang bertugas ya hanya yang bisa kita dengarkan kan hanya itu. Iya, Ada betul. lagu-lagu daerah, ada lagu-lagu Nusantara, ada atau lagu-lagu wajib atau lagu-lagu yang menghibur kita yang kekinian, lengkapan semuanya. Iya, dan berita terupdate pun juga ada ya Pak Terry ya. Betul. Nah, inilah yang menjadi harapan kita dan juga harapan ini saya yakin RI ke depan pasti lebih baik, lebih maju. Sekali mengudara tetap mengudara. Iya pasti Pak. Dan pastinya di tahun ini Pak, ini kan mengusung tentang kolaborasi untuk Indonesia Kuat nih RRI. Nah ini bentuk kolaborasinya Danrem 084 Baskara Jaya dengan RRI ini seperti apa sih Pak Terry? Wah, kita
kalau untuk kerjasama dengan siapapun kita siap, Mbak. Apapun itu kolaborasi dengan RRI bisa kita padukan. Kita punya penrem, Mbak. Penerangannya korem. Oke. Nah, ini juga bisa dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan baik. Apapun itu bentuknya. Mau mungkin dengan kegiatan-kegiatan apa namanya? Mungkin suatu ada semacam seminar mungkin, atau mungkin juga ada semacam pemberian materi tentang wawasan kebangsaan ke siswa-siswa, atau mungkin juga kita bisa olahraga bersama. Banyak ya Pak ya? Banyak, banyak yang bisa kerjasamakan. Ini apapun yang berkaitan dengan kita bersama-sama dengan instansi terkait, pasti kita saling mendukung. Wah, ini apalagi dia. RRI ini kan saya yakin sahabat kita semua lah. Iya, betul ya. Pak. Dan pastinya ini akhirnya tidak lepas dari peran media ya Pak ya terhadap yang namanya Hankam begitu. Betul. Nah ini gimana nih menurut Pak Terry begitu ya, peran media utamanya RRI ini terhadap pertahanan dan keamanan? Ya, pasti itu saya sampaikan tadi. Jadi kita memang informasi yang ada di RRI juga tidak kalah pentingnya yang disampaikan baik dari pemberitaan maupun juga untuk mengarah kepada pertahanan keamanan, karena memang berita-berita yang terupdate juga pasti harus kita dengarkan apa yang disampaikan itu kan, sehingga tentunya kita kalau dimanapun berada dan bertugas, kalau RI bisa menjangkau ke seluruh pelosok, pasti di sanalah manfaatnya yang bisa kita laksanakan, kita bisa kita ketahui dan bisa kita kerjakan. Apa sih yang ada informasi-informasi yang terkini kan itu. Kadang-kadang kalau kita tugas-tugas di pelosok pedalaman itu kan nggak pernah berpikir apa kondisi yang ada di luar sana kan. Kita tahunya sekarang sedang bertugas bertempur atau melaksanakan tugas pertempuran atau melaksanakan dasar operasi. Konsentrasi itu aja, bagaimana kita mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia dari gangguan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Kan. Jadi kita untuk mengamankan itu ya kita juga harus tahu informasi tentunya kan. Maka informasi ini sangat penting sekali kan. Apalagi di daerah-daerah yang memang sulit ya terjangkau dengan komunikasi yang mungkin harus melalui alat komunikasi atau apa. Tapi kalau dengan RRI ini kalau kita punya radio, ya memang itu yang bisa kita dengar informasi itu. Oke, memang berarti terus berjalan beriringan gitu ya, tidak bisa dipisahkan. Betul. Ya Pak ya, karena saling membutuhkan juga. Betul. Begitu ya. Oke, wah luar biasa nih sahabat kreatif. Sekarang ini di Danrem 0814 Kerajaya kegiatannya sedang sibuk apa Pak? Fokus ke apa nih? Jadi fokus kita sebenarnya banyak. Yang jelas kan Korem ini tugas pokoknya sebagai subkompartemen strategis yang langsung di bawah Kodam. Tentunya lebih mengedepankan dari kegiatan bidang teritorial. Pada bidang teritorial ini bagaimana tugas pokoknya ini bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan untuk selalu dekat dengan rakyat. Kan itu yang paling utama ya Pak ya. Karena keberhasilan kita bagaimana kita bisa membantu masyarakat di sekelilingnya, membantu kesulitan-kesulitan rakyat yang berada di sekelilingnya. Itulah tugas kita. Banyak Pak yang program-program yang dilaksanakan. Kita ada program ketahanan pangan. Kita juga ada program stunting. Kita juga ada program Kampung Pancasila. Kita juga ada program pendidikan dan juga program-program lain yang memang itu kita menjadi tugas yang harus kita laksanakan di lapangan. Tugas-tugas lain juga masih banyak yang memang mendukung tugas pemerintah daerah. Yang paling penting itu Mbak, bagaimana kita bersinergi antara Korem dengan Kodim. Kita kan Korem 814 Kerajaya ini ada 9 Kodim di bawahnya. Jadi mulai dari Surabaya Utara, Timur, Selatan, kemudian Gresik dan Sidoarjo, tambah di Pulau Madura. Luas juga ya Pak ternyata cakupannya ya. Bangkalan, kemudian Sampang, Pamekasan sampai Sumeneb. Nah inilah tugas-tugas teritorial kita yang bagaimana kita intinya bisa membantu kesulitan rakyat yang berada di daerah. Ada lagi namanya program Manunggal Air Mbak. Itu program apa Pak Terry? Jadi program Manunggal Air itu daerah-daerah di mana daerah tersebut yang kesulitan air Mbak. Jadi kami sudah ada 2 tempat.
di Madura itu di Sumeneb dengan di Sampang. Ini yang sudah jalan ya Pak ya? Sudah jalan dan sudah jadi dan sudah dipakai oleh masyarakat, Mbak. Wah, udah dirasakan Dulu juga ini, manfaatnya. waduh, masyarakat sulit sekali. Untuk kegiatan mandi aja susah, kemudian untuk sehari-hari nyuci juga susah, mandi juga sulit kan itu. Apalagi kebutuhan air minum juga sulit. Nah, sehingga dengan ada program Manunggal Air ini kita berusaha di titik-titik yang ada sumber airnya kita punya alat, Mbak, yang bisa mendeteksi di mana air itu banyak sumbernya. Nah, salah satu ke tempat di Sumeneb itu namanya di daerah Batu Putih. Wih, Ini di pemirsa ada yang dari pegunungan Batu yang Putih. paling tinggi di Sumeneb itu, Mbak. Oke. Tapi sudah kita bisa bor sampai 100 meter. Wah, Dan luar biasa. airnya keluar sekarang syukur alhamdulillah bisa menghidupi 150 kakak. Widih. Yang dulunya kakaknya itu 150 kakak tuh hanya bergantung jauh sekali, ngambil air sampai 2 sampai 5 kilo. Dan itu pun diambil dengan jerigen yang jaraknya sangat jauh. Pakai kendaraan dan seterusnya. Berarti nyata manfaatnya ya Pak manfaatnya ya luar biasa. untuk masyarakat yang ada di sana. Bahkan saya sudah kemarin ke sana ke Sumeneb, melihat langsung di lapangan dan sangat antusias masyarakat. Bahkan masyarakat di sana menginginkan, Pak, kalau bisa lebih dari ini lagi kan. Tapi saya juga sudah kita informasikan, Mbak, kepada pemerintah daerah. Karena ini kan air kan kebutuhan yang sangat pokok, Mbak. Nomor satu kan air. Jadi kita harus bisa bagaimana di wilayah-wilayah yang sulit air, khususnya di wilayah Korem saya ini, ya saya berusaha agar tetap bisa dilaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah agar masyarakat tidak sulit. Coba bayangkan sekarang kalau masyarakat bagaimana mau mencari suatu kehidupan yang sejahtera, kalau air aja susah, Mbak. Dari kebutuhan yang pokok aja masih susah, gimana gitu. ya untuk selanjutnya? Kita kalau di kota-kota sini ya alhamdulillah kan air mungkin berlimpah di sini, karena ada PDAM-nya besar di sini kan itu. Tapi kalau di wilayah-wilayah di daerah pelosok-pelosok ini kan sulit, Mbak. Apalagi daerah-daerah pantai, daerah-daerah ketinggian pegunungan. Ini wajib kita untuk bisa membantu. Nah, ini salah satu tugas-tugas kita yang sudah terasa di lapangan. Kemudian kami juga ngecek lagi ketahanan pangan. Nah, pangan ini kan ada padi, jagung, kedelai. Pajale ini juga sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi siapa? Bagi para petani. Yang para petani juga punya peningkatan hasil yang lebih untuk mensejahterakan dan memanfaatkan lahan-lahan yang kosong. Nah, ini dia kalau ya. lahan-lahan kosong kan sayang, Mbak, kalau tidak dimanfaatkan. Nah, Ini ternyata juga dibantu juga nih Pak ya. Lahannya sudah ada, nanti kalau misalkan lahannya sudah bisa diproduktif, kita tanami baik padi, jagung atau kedelai, setelah itu hasilnya ya kita komunikasikan dengan para petani atau masyarakat. Nah, hasilnya kita serahkan kepada para petani atau kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita program-program ini sudah berjalan, Mbak, dan kita ditingkatkan terus program yang ada. Iya, yang pastinya sinergi dan juga kolaborasi ini terus dilakukan ya Pak ya. Terus pemerintah dan pemerintah daerah, masuk juga program stunting, gitu kan itu. Jadi mana saya kemarin pada saat kunjungan Bapak Kasat ke jajaran Korem 814 Karajaya di Gresik, saya sudah diangkat menjadi Bapak Asuh Stunting. Di mana program stunting ini kan sangat luar biasa, yang memang harus kita memang jadi fokus dari pemerintah juga ya Pak ya. Betul. Kenapa demikian? Karena program stunting ini kita kan anak-anak ke depan harus sehat dengan gizi yang sehat kan gitu. Tidak gagal tumbuh atau tidak kekurangan gizi yang baik kan gitu. Sehingga normal lah harapan kita kan normal. Karena saya juga lihat dengan usia yang misalkan 5 tahun, kalau normalnya misalkan sudah tingginya berapa senti, ini baru berapa yang kelihatannya baru berapa senti lah gitu kan. Karena memang pertumbuhannya mungkin tidak sesuai kan itu. Ini program sebagai Bapak Asuh kita membantu program ini, terutama untuk gizinya kita bantu kepada masyarakat agar nanti programnya bisa bekerja sama dengan BKKBN, Mbak, agar bisa ditingkatkan terus sehingga nanti tentunya harapan kita program pemerintah bisa berjalan sehingga kedepannya kita bisa berkurang atau bahkan tidak ada lagi. Iya, karena ini juga menentukan nasib masa depan bangsa ini ya Pak ya. Betul. Karena
kita kan kalau kitanya sehat, insya Allah negara kita pun kuat kan itu. Iya, apalagi generasi-generasi Penerus, ini ya Pak betul, ya, generasi muda penerus, ini nih ya. Muda, ya. Oke, ternyata banyak sekali ya Pak program-program Banyak, yang ya. sudah dijalankan begitu Iya. ya dari Danrem 08 Baskarajaya ini yang memang manfaatnya nyata begitu udah Betul. dirasakan oleh masyarakat. Wah. Jadi seluruh jajaran Korem juga laksanakan, bahkan tidak hanya Korem kita saja Pak. Ini sudah se-Indonesia. Oh. Se-Indonesia semuanya sama, karena ini ada program pemerintah maupun juga program dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Oke. Yang memang sudah langsung beliau memerintahkan kepada seluruh jajaran Kodam-Kodam atau para Pangdam, terus Pangdam para Danrem sampai Dandim sampai ke tingkat bawah, tingkat Kormil maupun Babinsa di lapangan. Inilah program berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga ke depannya tugas-tugas kita harus kita laksanakan dengan sebaik. Ada lagi Pak, satu lagi namanya program Kampung Pancasila. Wih, itu dia Pak ya. Jadi Kampung Pancasila ini memang tiap kodim minimal ada satu kampung yang memang disiapkan untuk namanya Kampung Pancasila. Oke, minimal pasti ada satu kampung. Iya, satu kodim minimal ada satu kampung dulu. Nah, sebagai sebagai contoh nantinya. Karena apa, Kampung Pancasila harapan kita di sanalah bagaimana kita mengimplementasikan dari kelima sila yang ada dalam Pancasila. Oke, berarti di kampung itu ada apa nih Pak? Banyak kegiatan-kegiatannya, luar biasa Mbak. Contoh misalkan hidup gotong royong dengan sesama, walaupun berbeda agama ya, tapi kan kita harus bersama bergotong royong. Betul. Bekerja bakti. Kemudian juga kita tidak ada lagi membeda-bedakan baik itu suku, agama maupun ras dan yang di sekitarnya. Jadi semuanya harus guyup, rukun dan sama-sama memajukan kampung tersebut. Oke, karena memang dijadikan role model untuk implementasi dari betul. 5 sila di Pancasila ini ya betul, Pak ya. Betul. Oke. Yang paling penting ya jangan sampai adanya suatu tempat yang dimasuki atau disusupi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan adanya radikalisme, ya kan, bisa masuk atau aliran komunisme atau aliran-aliran yang memang berkaitan dengan yang menentang pada Pancasila itu sendiri, karena Pancasila ini merupakan landasan ideologi kita. Betul. Maka kita harus memberikan pelajaran juga kepada daerah-daerah yang memang agar daerah tersebut sudah benar-benar cinta kepada tanah air, cinta kepada daerahnya, cinta kepada wilayah dan cinta kepada negaranya. Wah, luar biasa. Dan ini juga pastinya satu visi dan misi dengan RRI begitu ya Oh, Pak gitu ya? yang memang mendukung hal itu ya Pak Terry ya. Wah, ini makanya penting nih adanya sinergi dan juga kolaborasi Betul. terus ya dengan RRI pastinya. Wah, nih sebelum berakhir nih Pak Terry gitu ya, saran dan juga masukannya apa nih Pak untuk RRI ke depannya? Saran saya pastinya lah segala sesuatu ke depan itu kita harus tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Ya kan? Harus. Maka dari saya sampaikan kalau sekali mengudara tetap mengudara. Iya. Kalau tidak mengudara bukan RRI namanya. Ya kan? Karena harus semangat kan itu. Iya. Itu Pak yang menjadi motivasi kita. Sehingga kalau dari ke depan bagaimana meningkatkan titik-titik atau spot-spot yang memang belum terjangkau mungkin ya, sehingga harapan kita seluruh pelosok Indonesia ini RRI sudah terjangkau semuanya kan itu, apalagi daerah-daerah yang memang sulit, mungkin televisi nggak ada tapi radio bisa, kan itu, internet nggak bisa tapi radio bisa, nah, minimal kan itu Mbak, itu yang bisa. Betul. Nah, mudah-mudahan harapan saya ke depan tentunya akan lebih baik, lebih maju, lebih sukses dan lebih jaya selalu. Amin. Terima kasih banyak ya Pak untuk masukannya. Lalu kalau misal harus mengatakan satu kata yang mendeskripsikan tentang RRI, apa nih kalau dari Pak Terry? Kalau mendeskripsikan ya gimana ya kalau satu kata untuk RRI begitu Pak. pokoknya yes lah gitu ya. RRI yes pasti ya. Harus terus semangat ya Pak Terry Ya, ya. betul ya, betul. Baik, terima kasih Terima kasih banyak. Pak Terry Oke. sudah mampir ke RRI Surabaya. Semoga sehat dan juga sukses selalu terima dalam kasih, menjalankan Mbak. tugas Iya. ya Pak Terry ya. Baik, terima kasih Oke, banyak. terima kasih juga untuk pemirsa podcast RRI Surabaya. Kita akan ketemu lagi di next podcast RRI Surabaya. Bye bye.